Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai virus dan nematoda penyebab penyakit pada tanaman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luhung Dharma Bakti, NIM 188. Saya Labibah Nevita Salwa, NIM 148. Saya Ahmad Sodik Hidayat, NIM 203. Nama saya Nur Aulia Suari, NIM 206. Saya Tegar Priyanka, NIM 209. Saya Farida Cahyadi Masduti, NIM 212. Saya Novita Yekti Anggraini, NIM 216. Virus merupakan salah satu penyebab penyakit pada tanaman dari segi faktor makhluk hidup atau infectious disease. Nah, selain itu, nematoda juga dapat menjadi penyebab penyakit juga pada tanaman. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan. Virus penyebab penyakit pada tumbuhan yaitu didefinisikan sebagai organisme bukan sel yang mempunyai genom yang hanya dapat bereplikasi dalam sel inang menggunakan perangkat metabolisme sel inang untuk membentuk seluruh komponen virus. Nah, virus tumbuhan ini adalah virus yang secara spesifik menyerang tumbuhan yang pada akhirnya dapat menyebabkan sakit pada tumbuhan. Kemudian virus ini masuk ke dalam sel tumbuhan melalui luka yang terjadi secara mekanis maupun melalui serangga vektor. Kemudian ciri-ciri virus, yang pertama ini, suatu patogen virus ini berupa parasit obligat. Obligat ini maksudnya virus hanya bisa hidup dan bereproduksi dalam suatu makhluk hidup lain atau yang disebut dengan inang. Kemudian yang kedua ini tersusun atas protein dan asam nukleat. Asam nukleat berupa DNA atau RNA yang dibungkus dengan kapsid. Nah, protein ini yang menyusun kapsid. Kemudian yang ketiga, partikel ukuran sangat kecil atau submikroskopis. Yang keempat, ditularkan oleh vektor atau vektor sendiri merupakan penyebar virus yang dapat berupa serangga atau organisme lain yang bersifat non-persisten, semi-persisten, persisten atau terbawa stilet, sirkulatif, dan propagatif. Kemudian ada contoh virus penyebab penyakit. Yaitu ada virus kerdil hampa padi atau VKH yang sering disebut rice resistant virus atau RRSV. Vektornya biasa warna coklat yang menyebabkan penyakit kerdil rumput atau resistan. Gejalanya yaitu penghambatan pertumbuhan, anakannya banyak, daunnya menjadi pendek dan sempit, dan tumbuhnya tegak serta berwarna hijau, pucat, atau kuning pucat. Sering terdapat bintik atau bercak coklat tua pada daun. Yang virus lain yaitu ada tobacco mosaic virus, ada cucumber mosaic virus, ada rice tungro bacilliform virus, dan tomato yellow leaf curl virus atau TJ-LTV. Nah, semua virus ini memiliki vektor-vektor yang berbeda dan memiliki gejala masing-masing. Kemudian ada infeksi virus. Infeksi virus ini terjadi pada sel-sel epidermal. Kemudian akan masuk melalui luka-luka yang ada pada tanaman, dan kemudian asam nukleat dari virus ini akan bergabung dengan sistem informasi genetik tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan yang sakit akan selalu mengandung virus selama hidupnya, sehingga selalu terbawa pada tanaman hasil pembiakan, terutama pada pembiakan vegetatif. Kemudian ada penyebaran virus. Penyebaran virus dapat terjadi melalui perkembangbiakan vegetatif, biji, polen. Yang perkembangan vegetatif itu kan selalu ada dalam tanaman yang sakit. Kemudian melalui biji ini, penularan virus dari induk tanaman sakit terjadi melalui infeksi sel telur dan atau tepung sari. Kemudian dari polen, yaitu polen yang mengandung virus ini akan membuahi motif tanaman lain yang kemudian akan menyebabkan biji itu mengandung virus yang dibawa oleh polen. Berikutnya penyebaran gulma parasit. Virus disebarkan secara pasif melalui aliran makanan pada tali putri yang diambil dari jaringan pertumbuhan tumbuhan sakit melalui Haustorium tali putri. Berikutnya secara penyebaran mekanis melalui alat pertanian. Virus dapat menempel pada alat pertanian atau masih dapat bertahan di dalam tanah tanpa vektor dalam kurun waktu tertentu. Berikutnya serangga.
Serangga biasanya pada tipe mulut pencucuk penghisap. Pengendalian virus tumbuhan, langkah-langkah pengendalian penyakit oleh virus. Yang pertama, mengidentifikasi. Kedua, mengetahui cara infeksi virus pada inang dan bagaimana penularan penyakit. Ketiga, mengetahui bagaimana virus bertahan ketika tidak tumbuh. Keempat, tindakan pencegahan menggunakan bibit bersertifikat, sanitasi sumber virus, dan modifikasi teknik budidaya dan pemanenan. Next. Berikutnya, nematoda penyebab penyakit pada tumbuhan. Nematoda adalah mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tumbuh bilateral simetris, dan bersifat parasit pada tumbuhan. Berukuran sangat kecil, yaitu antara 300 sampai 1000 mikron, panjangnya sampai 4 mm, dan lebar 15 sampai 35 mikron. Next. Kemudian ada ciri-ciri dari nematoda. Tubuhnya bilateral simetris, tidak berwarna, dan ada yang alat mulutnya ada yang berstilet dan juga tidak. Kemudian cara nematoda menyerang dan pengaruhnya terhadap tanaman. Itu ada dua, ada melalui akar dan juga melalui daun dan biji. Yang pertama melalui akar. Jadi nematoda itu menyebabkan kerusakan pada tanaman. Jadi dia itu hidup bebas di dalam tanah, bagian luar akar dan batang di dalam tanah. Nah, konsentrasi hidup nematoda itu lebih besar terdapat di dalam perakaran tumbuhan inang, terutama disebabkan oleh laju reproduksinya yang cepat. Kemudian, jadi itu telur-telur nematoda ini diletakkan pada akar-akar tumbuhan di dalam tanah, yang kemudian telur ini akan berkembang menjadi larva dan menjadi nematoda dewasa. Kemudian berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran ini mendorong nematoda yang menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Kemudian selanjutnya, gejala kerusakan pada akar akibat gigitan nematoda ditandai dengan adanya puru akar. Luka akar, ujung akar rusak dan akar akan membusuk apabila infeksi nematoda tersebut disertai oleh bakteri dan jamur patogen. Gejala kerusakan pada akar biasanya selalu diikuti oleh pertumbuhan tanaman yang lambat dikarenakan terhambatnya penyebaran unsur hara oleh akar. Next. Oke, selanjutnya ada cara menyerang nematoda melalui daun dan biji. Tidak hanya pada bagian akar saja, nematoda menyerang tanaman pada bagian yang jauh di atas permukaan tanah, dibantu oleh percikan air hujan maupun dengan kekuatannya sendiri. Sebagai contohnya tertentu di Telensus agustus yang menyerang tanaman padi, menyebabkan bagian daun berpilin dan nematoda akan melanjutkan serangannya ke malai, kemudian biji padi. Lalu ada gejala serangan nematoda di atas permukaan tanah. 1. Pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga. Yang pertama, tunas mati. Serangan nematoda menyebabkan matinya tunas atau titik tumbuh tanaman sehingga tanaman tidak dapat tumbuh. Lalu ada batang dan daun mengkerut. Serangan nematoda pada batang dan daun mengganggu perkembangan organ sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan atau pemutiran. Lalu ada puru biji. Setelah bunga terbentuk, nematoda yang telah tumbuh sempurna mulai masuk dan menyerang pada bagian ini sampai nematoda dewasa. Lalu pertumbuhan tidak normal sebagai akibat terjadinya luka pada bagian dalam batang dan daun. Yang pertama ada nekrosis. Beberapa jenis nematoda hidup dan makan dalam jaringan batang dan daun. Akibatnya terjadi nekrosis. Contoh gejala penyakit yaitu cincin merah. Lalu ada bercak dan luka daun. Nematoda yang menyerang daun kadang-kadang makan dan merusak parenkim. Nematoda tersebut masuk melalui stomata. Lalu yang ketiga ada puru pada daun. Anguina balsamophylla dan amylefoli menyebabkan terjadinya puru pada daun yang terserang oleh nematoda ini.
Baik, selanjutnya ada gejala serangan di bawah permukaan tanah. Yang pertama itu ada buruk akar. Nah, penyebab buruk akar sendiri yaitu meloidogen, SP, dan lain-lain. Kemudian, nematode ini menyerang pada tanaman, oat, barley, tomat, kentang, dan tanaman lain. Kemudian ada gejala busuk. Nah, busuk ini disebabkan oleh cucukan stilet nematoda yang melukai tanaman. Kemudian, selanjutnya ada percabangan akar yang berlebihan. Nah, percabangan akar yang berlebihan ini dikarenakan serangan nematoda yang memacu tumbuhnya akar-akar kecil. Lalu, ada luka atau kematian ujung akar. Untuk luka serangan nematoda ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ujung akar terhenti. Selanjutnya ada strategi pengendalian nematoda dengan penerapan PHT. Yang pertama itu mengurangi daya rusak dan menghindari investasi OPT lain. Nah, cara pengendalian ini dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan pestisida, baik kimia, nabati, maupun hayati. Lalu yang kedua yaitu mengurangi daya rusak melalui pendekatan genetik untuk meningkatkan daya tahan. Cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan varietas tahan atau toleran. Selanjutnya yaitu dapat mengurangi daya rusak dan kerugian melalui pendekatan fisiologis dan recovery, yaitu dengan menggunakan varietas tahan, penggunaan pestisida, dan teknik budidaya dengan menggunakan pemupukan atau pergiliran tanaman. Next. Jadi kesimpulannya, virus dapat didefinisikan sebagai organisme bukan sel yang mempunyai genom yang mampu bereplikasi dengan sel inang, yaitu menggunakan metabolisme sel inang untuk membentuk seluruh komponen virus. Contohnya yaitu TMV. Gejala yang ditimbulkan yaitu berupa bercak-bercak kuning pada daun yang menyebar seperti mozaik yang ditularkan secara mekanis. Next. Nematoda merupakan mikroorganisme yang berbentuk cacing, bentuk tubuh bilateral simetris, dan bersifat parasit pada tumbuhan yang berukuran sangat kecil, yaitu dengan menyerang akar, ada juga yang menyerang daun dan biji. Kemampuan nematoda menyerang bagian yang terdapat di atas permukaan tanah, dibantu oleh percikan air hujan maupun dengan kekuatannya sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.